Tidak menunggu waktu-waktu yang lama. Makanya sekarang ini jangan bermain-main dengan yang sifatnya hal yang sifatnya sakral. Karena apa nih? Itu kalau nanti karena kewingitan ini kan akan kembali lagi seperti zaman dahulu. Makanya oh no, ada sanepannya kok Mas. Sanepannya alam itu kejadian ini sudah ada. Apa Mas? Bisa dijelaskan? Spiridol. Nah, itu sanepan alam itu Mas. Maksudnya Mas? Spiridol itu boneka arwah itu loh, yang lagi viral itu, lagi hebohnya kan, lagi musim kan. Itu sanepan alam. Boneka dibikin diisi arwah. Iya. Pada boneka yang anak-anak kecil. Itu kesalahan. Ini nanti setelah Imlek ini semakin memuncak lagi yang sifatnya yang gaib-gaib. Semakin memuncak lagi yang sifatnya gaib. Nanti semakin real, semakin sakral, semakin mistis lagi. Kemistisan tanah Jawa ini semakin kembali seperti kayak dahulu. Itu sanepan. Nanti spiridol atau boneka arwah itu sanepan alam, bahwa jiwa-jiwa lampau ini akan menyawiji pada anak-anak muda dan anak-anak kecil. Nanti jangan heran bagi orang tuanya yang punya anak mempunyai keanehan, bisa membaca, bisa bilang ini itu seperti kayak orang tua, jangan heran. Itu mereka termasuki oleh jiwa-jiwa lampau, karena jiwa-jiwa lampau ini akan kembali. Kemarin saya itu melihat di langit itu pada banyak sekali gaib yang datang. Dia mencari wadah. Satu warga itu bisa terdapat beberapa wadah loh. Tidak hanya satu jiwa. Jadi pancaran dari jiwa-jiwa lampau itu mencari wadah. Makanya nggak heran ini banyak terjadi anak kecil yang bisa meramal, bisa mengetahui ini akan terjadi ini, terus omongannya kayak orang tua. Bisa terjadi orang tua kualat dengan anak kecil. Muda kan raganya Mas, tapi dalamnya itu sepuh. Itu kan spiridol, boneka arwah, itu kan sanepan alam gitu loh. Makanya kan dengan kejadian yang viral, yang mungkin lagi booming kan di media sosial, kita harus peka. Ada tanda apa ya dengan adanya seperti ini. Nah itu loh, fungsinya kita punya kesadaran spiritualitas dan intuisi kan, untuk menangkap sinyal-sinyal seperti itu. Nah otomatis kan yang di spiridol atau boneka arwah kan anak kecil, iya kan, atau anak yang berusia muda. Itu nanti bermunculan. Bahkan teman saya itu dari sekian banyak, beberapa teman saya itu ada yang bisa menggambar ini Merapi akan terjadi ini, Lawu akan terjadi ini, di pantai selatan akan terjadi ini. Baru umur nggak ada 10 tahun Mas, udah bisa kayak gitu. Umur 7 tahun, ada yang 10 tahun, kan aneh. Iya. Dan itu nyata. Bagian teman saya pada bingung, anaknya seperti itu. Nggak usah bingung, itu memang sudah waktunya itu jiwa-jiwa lampau kembali untuk membantu melestarikan alam ini. Makanya nggak heran kalau ada orang yang menyepelekan yang sifatnya sakral, seketika langsung kena. Dampaknya langsung kena, nggak usah nunggu lama-lama. Tetapi manakala kita mampu mengolah spiritual kita untuk membangkitkan potensi energi cipta rasa jiwa dan raga kita untuk lebih menemukan kesejatian, juga akan menjadi cepat. Perkembangannya sangat cepat, kita lebih mudah. Tapi bila mana orang itu mengabaikan, hanya cenderung pada sifat yang keduniawian, Yun Sewu, tidak akan layak pada ke peradaban baru. Minim lah
kita bisa mempunyai jiwa kasih sayang, tidak mempunyai jiwa serakah, ya kan? Itu sudah memberikan keselamatan. Minimnya seperti itu. Setidaknya kita berbuat baik, tidak mempunyai sifat angkara murka, tidak mempunyai sifat benci, iri, dengki, itu hilangkan semua, dikesampingkan semua sifat-sifat seperti itu. Nanti akan terarahkan kita mempunyai keinginan untuk mengolah spiritual, olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah rogo, kan ngono. Mas, fenomena yang Inus katakan tadi bahwa nanti itu kan ada anak kecil yang punya pikiran bahkan kelebihan seperti orang tua. Apakah ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dari para leluhur kita yang mau menitis, Mas? Iya, jiwa-jiwa lampau itu tadi, jiwa-jiwa lampau ini udah mulai bekerja. Sudah waktunya ini? Iya, sudah waktunya. Ini nanti setelah Imlek, wah semakin banyak lagi keanehan-keanehan yang mungkin sifatnya astral. Jangan heran. Terus kita yang sebelumnya kita nggak memikirkan tentang spiritual, tiba-tiba kok punya keinginan spiritual, kok tiba-tiba aku cenderung mimpi ini, dapat petunjuk itu, ya jangan kaget. Gitu. Manakala orang itu mempunyai hati yang tulus, tidak dikuasai oleh sifat angkara murka, nanti mereka akan dijadikan wadah oleh para jiwa lampau. Gitu. Tapi bagi yang tidak mempunyai hati yang bersih, jiwa lampau tidak akan menempati di dalam wadah kita. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan itu ketika kita di raga kita ada sentuhan dari jiwa lampau. Dan untuk mendapatkan jiwa lampau itu tadi, kita harus bisa membersihkan hati kita, ya, melepaskan sifat angkara murka, rasa benci, iri, dengki, pokoknya sifat yang buruk-buruk kita kesampingkan. Nanti dengan sendirinya kita disayang sama para leluhur. Gitu loh. Ini para leluhur ini bekerja semua loh, Mas. Makanya kalau orang yang menghina orang Jawa, apalagi menghina budaya kearifan lokal suatu daerah, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu Kutai atau Sulawesi atau manapun yang kearifan lokal tidak dihargai dengan cara mereka yang bukan dari Nusantara, nggak lama langsung kena dampaknya. Apalagi ada orang menyepelekan kita, iki apa wong musyrik, wah sesuk deloken kena tenan. Nggak usah nunggu sampai waktu lama. Nah, gitu. Apalagi sing dilok iki wong, apalagi orang yang dihina itu, direndahkan itu orang yang wadahnya dimasuki oleh jiwa lampau. Wah, dampaknya langsung nggak usah nunggu lama-lama. Makanya dihindari untuk sikap merendahkan, menjelek-jelekkan orang, gitu. Sawang sinawang, apa yang terlihat mata jelek itu belum tentu di dalamnya jelek, kan, gitu kan. Apa yang terlihat baik, ternyata yang terlihat baik itu hanya sebatas image, pencitraan, Cover. nah gitu loh, casing kan. Iya. Zaman saiki kan sing di api mung casing gitu, ya toh. Mas, ini terkait dengan leluhur. Leluhur kita kan banyak, bahkan ribuan. Apakah dari sekian banyak leluhur kita, leluhur Jawa itu nanti semuanya bisa manitis kembali? Iya, itu penyempurnaan untuk menuju akhir zaman. Nah itu. Kenapa harus ke anak kecil, Mas? Ya kan anak kecil kan masih polos, Mas. Oh, gitu. Kalau orang yang usia tua itu kan pikirannya wis neko-neko kan gitu. Karmanya juga sudah banyak kan gitu loh. Iya, Mas. Iya. Benar loh. Karena orang anak kecil kan antara dosa dan tidak kan masih belum paham kan gitu loh. Jika dia melakukan salah, dia masih belum paham dengan itu salah atau benar. Kalau orang sudah tahu, orang sudah tua kan
sudah paham ini bener apa salah, itu kan sudah paham, ngerti salah dilakoni lah, itu bener suatu yang sifatnya disengaja. Iya. Tapi kan anak kecil kan karena sifatnya masih labil itu. Siap, siap, siap. Nah itu loh, padahal gunanya spiritual itu adalah untuk melatih kecerdasan. Nah, di dalam spiritual itu kan ada intelijensi ya kan. Nah, ada beberapa level intelijensi di dalam sebuah spiritual itu kan membangun intelijensi diri biar kita mempunyai pribadi yang lebih bijaksana, punya jiwa yang penuh kasih sayang, yaitu namanya tingkat kecerdasan, yaitu IQ. Itu adalah kecerdasan cipta kita untuk menalarkan sesuatu. Jadi ibaratnya itu untuk mengupas segala sesuatu yang sekiranya sulit dimengerti. Tuh, itu namanya IQ. Itu adalah kecerdasan intelektual. Nah, namanya IQ. Nah, terus level kedua adalah SQ. Itu kecerdasan spiritual yang sifatnya memberikan rasa, pangroso, sifatnya penyeimbang, ya kan? Pengendali, biar apa yang menjadi cipta itu terkendali oleh rasa.